Meskipun BTS tidak banyak menyajikan lagu berbahasa Inggris, namun dengan kualitas musik mereka, grup yang berasal dari high label ini dapat bersaing di kancah internasional. Mampu sejajar dengan artis-artis Hollywood terkenal lainnya, bahkan menjadi salah satu grup terbesar dan tersukses di dunia. Tentunya, untuk berada di posisi saat ini, mereka mengalami banyak lika-liku perjalanan yang tidak mudah, bahkan menghadapi pahitnya realita. Mulai dari mendapatkan perlakuan tidak adil, dianggap sebelah mata, tinggal di dom yang kecil, bahkan di awal karir mereka, karena BTS ini berasal dari agensi miskin, mereka sempat membagikan tiket gratis dan mempromosikan musik mereka supaya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Awal terbentuknya BTS. Dikutip dari Finansialku.com, sebelum terbentuk menjadi grup bernama Bangtan Sonyeondan, BTS telah mengalami beberapa kali penggantian member. Dulunya, pada tahun 2010, BTS bukanlah sebuah penyanyi grup. Mereka awalnya terbentuk sebagai duo rapper yang terdiri dari Rap Monster, atau kini dipanggil RM, dan rekannya bernama panggung Iron. Di tahun 2010, Bang Si-hyuk selaku CEO dan produser Big Hit Entertainment merilis video rap battle antara RM dan Iron. Dengan track RM berjudul Dream In dan track Iron berjudul ING. Pada saat itu, Iron menjadi leader BTS pertama. Langkah debut Iron dan RM telah mengeluarkan beberapa karya dengan mengisi lagu diantaranya Access, karya Lim Jong-hee, dan lagu Love You Hate You, karya 2AM. Pertengahan tahun 2010, Big Hit membuka kembali audisi dan menambah member BTS. Di antaranya Choi Ik-jae, Jang Ho-seok, Shin Dong-hyuk, dan Min Young-gi masuk menjadi line-up BTS. Namun, pada awal 2011, Eleven keluar karena Big Hit mengubah konsep BTS yang sebelumnya hip-hop group menjadi idol group. Eleven kemudian digantikan oleh Hyosang atau Kido. Pada pertengahan 2011, komposisi grup ini pun kembali terpecah. Supreme Boy dan Iron keluar dengan alasan bahwa menjadi idol group hanya akan dipandang sebelah mata karena mereka dianggap bukan sebagai musisi. Dan menurutnya, Big Hit tidak akan menjamin karir yang baik untuk mereka. Akhirnya, di tahun yang sama, Jungkook dan Kim Taehyung pun masuk menggantikan member tersebut. Setelah proses yang panjang, akhirnya BTS yang seharusnya mengeluarkan debutnya sebagai duo rapper dibatalkan dan digantikan menjadi idol group. Di tahun 2012, BTS sempat beranggotakan 8 orang. Namun, Kido atau bernama Hyosang keluar dan memilih untuk berkarir di agensi lain. Tanggal 13 Juni 2013, akhirnya BTS resmi beranggotakan 7 member, yakni RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, dan Jungkook. Debut mereka pertama kali dilakukan di Stage M Countdown. Masa sulit ketika masih menjadi trainee. Sempat tinggal di asrama yang kecil. Tempat ini mungkin menjadi saksi ya bagi perjuangan BTS menjalani hari-hari mereka semasa masih menjadi trainee. Ketika menjadi bintang tamu di acara You Quiz on the Block, RM mengatakan bahwa pada awal masa trainee, asrama kecil perusahaan harus diisi oleh 9 orang, yang sebenarnya itu sudah melebihi kapasitas. Bahkan, asramanya hanya memiliki 1 kamar mandi di dalamnya. Kamar tidur pun hanya memiliki 1 ruangan yang disekat-sekat dengan tangga. Selain itu, RM juga mengatakan keseluruhan sekitar 30 peserta trainee yang datang dan meninggalkan asrama tersebut sebelum akhirnya terbentuk BTS dengan 7 orang member. Begitu banyak orang yang tinggal di dalamnya sampai membuat kamar mandi di asrama selalu sibuk. Sebagian peserta trainee kadang harus menggunakan kamar mandi dari toko-toko yang berada di dekat asrama, ujarnya. Bahkan, Jungkook pun harus mengantri dan menunggu giliran kakak-kakaknya untuk mendapatkan toilet. Ia pun baru bisa mandi ketika Hyung lainnya telah tertidur pulas.
RM juga mengungkapkan bahwa para trainee juga harus berbagi segalanya dengan para trainee lain, seperti pakaian dan juga komputer. Karena pada saat itu hanya ada satu komputer yang disediakan di asrama tersebut. Berlatih keras selama trainee. Jimin juga mengungkapkan kerja keras mereka yang hanya tidur sebanyak 2 jam lamanya nih gengs. Wow, sepulang sekolah waktu luang mereka hanya digunakan untuk berlatih dan berlatih. Luar biasa sekali ya perjuangan mereka. Saya cuma tidur 2 jam. Saya selalu berlatih hingga pukul 4 pagi dan bangun tidur jam setengah 7 untuk berangkat sekolah, pungkasnya. Jimin juga mengungkapkan merasa kemampuannya ini tertinggal dari teman-teman lainnya. Ia selalu menonton V dan Jungkook latihan vokal. Lalu ia berlatih keras secara otodidak di malam hari usai melihat rekan sejawatnya tersebut. Karena ia merasa khawatir akan didepak dari manajemen. Di tengah tekanan tinggi yang bahkan harus merelakan kebebasan masa muda mereka, J-Hope BTS ternyata pernah merasa putus asa dalam melalui masa sulitnya. Bahkan, ia sempat ingin mundur dari trainee Big Hit. Ia mengungkapkan, sering sekali aku ingin mundur, karena meskipun aku berhasil menjadi trainee, aku tetap tak bisa melakukan hal-hal yang aku inginkan. Aku ingin bermain games, aku ingin pergi jalan-jalan, aku ingin tinggal bersama keluarga. Aku harus mengalah untuk perspektif itu karena menjadi penyanyi adalah mimpi yang sangat aku inginkan, ungkap J-Hope. Untungnya, Jungkook sempat melarang J-Hope untuk mundur. Ia bahkan sampai menangis karena ingin agar Sanghyun ini tetap berada di BTS. Hal tersebut membuat Jung Hoseok tetap berjuang dan bertahan untuk meraih cita-citanya. V juga mengatakan ketika kehidupan sebagai trainee ini dirasa sangat berat, ia pernah menelepon ayahnya dan menangis sambil berkata bahwa ia ingin menyerah. Ayah saya menjawab, "Jika ini terlalu berat, kamu bisa berhenti. Ada banyak pekerjaan lain." Perkataan ayahnya ini sontak membuat ia merasa malu. Ia berjanji untuk tidak mengecewakan ayahnya dan semakin bersemangat untuk meraih mimpinya. Tak hanya itu, member tertua BTS yaitu Kim Seokjin mengatakan di masa trainee mereka sempat mengalami kelaparan dan hanya makan dada ayam saja. Bahkan mereka pernah memakan buah busuk, sampai-sampai mereka harus menyedot alat buah dengan penyedot debu. Tapi sebanding ya dengan kerja keras mereka dan masa sulit yang dilalui. Saat ini bahkan mereka bisa membeli apa saja yang mereka mau. Di balik kesuksesan yang telah dicapainya, Suga BTS juga telah melalui masa-masa sulit dalam meniti karirnya sebagai artis K-pop. Ia mengatakan pernah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan dirinya hanya bisa memakan ramen demi mengirit uangnya. Pada saat itu, Suga bekerja paruh waktu di sebuah studio rekaman dengan penghasilan yang sangat minim. Ia juga pernah bekerja paruh waktu sebagai tukang antar barang. Suga juga bahkan pernah mengalami kecelakaan ketika hendak mengantarkan barang kepada seorang customer yang dituju. Ia juga pernah mengalami beberapa masalah kesehatan mental nih, seperti depresi, OCD, dan sosiofobia membuat dirinya ini kurang mendapatkan dukungan untuk mengejar cita-citanya sebagai idola K-pop. Tetapi sebanding ya dengan hasil atas perjuangannya itu, Suga selalu berusaha menempatkan dirinya ini dengan baik dan bekerja keras hingga sukses seperti sekarang. Ia membeberkan bahwa kesuksesan dan harta tidak pernah mempengaruhi dirinya saat menciptakan lagu. Wah, luar biasa ya. Menurutnya, jika orang mengalami hidup susah dan terkadang memang berjalan tidak sesuai rencana, ia berpesan supaya kita ini harus berani, jangan jadi pengecut dalam menjalani hidup, ungkap Suga saat wawancara dengan Elle. Jimin juga berpendapat pola pikir mereka kini berbeda dengan masa lalu. Jika kami tidak sabar dan kadang masalah diselesaikan dengan cara di masa lalu, kami menjadi sedikit lebih santai sekarang. Tak hanya itu juga ya, perjalanan meniti karir setelah debut pun tidak mudah seperti yang dibayangkan.
Mereka juga bahkan sempat mendapatkan perlakuan tidak adil nih. Berdasarkan cerita warganet di kolom komentar YouTube Way, BTS disebut tidak diberi ruang tunggu saat melakukan promosi. Mereka berlatih, berganti pakaian, dan berdandan di depan toilet. Meski begitu, RM dan kawan-kawan tetap berlatih keras dan menyapa semua staf yang berjalan menuju kamar mandi. Tak hanya diperlakukan berbeda, banyak idol lainnya yang saat itu juga melakukan promosi, memandang rendah pada BTS. Di puncak kepopulerannya saat ini sangat sulit ya untuk menemukan BTS hadir di acara TV Korea Selatan. Banyak yang menyimpulkan selain padatnya jadwal mereka, BTS sudah tidak lagi datang ke acara TV Korea karena perlakuannya di masa lalu nih katanya. Nah, seperti diketahui kisah BTS layaknya pepatah From Zero to Hero. Mereka dulu debut di bawah agensi tidak terkenal. Di dunia K-pop sendiri nih, sangat sulit mendapatkan popularitas jika debut di luar 3 agensi besar. Pada saat itu, agensi yang menaungi BTS belum memiliki banyak uang. Di salah satu interview, Suga menyebutkan bahwa mereka debut dengan baju seharga $3 yang mereka sablon sendiri. Karena hal ini, BTS banyak diremehkan dan diperlakukan kurang baik termasuk oleh stasiun TV di Korea Selatan. Salah satu kejadian yang paling diingat oleh ARMY nih adalah kejadian yang menimpa member termuda BTS yaitu Jungkook. Di acara variety bertajuk Flower Crew yang disiarkan SBS pada tahun 2016, pada episode pertama, Jungkook membawakan sebuah hamburger untuk masing-masing cast di acara tersebut. Namun, salah satu cast di acara mengatakan bahwa hamburger yang dibawa Jungkook ini adalah makan sisa. Tega sekali ya. Sang leader RM juga dipermalukan oleh pembawa acara Weekly Idol. Mereka mengomentari secara terang-terangan gaya berpakaian RM secara tidak sopan. Beberapa pengalaman yang menimpa artis-artisnya ini membuat Big Hit Entertainment tidak mengizinkan lagi untuk artisnya datang ke acara TV di Korea. Nah, sebagai gantinya, mereka memproduksi pertunjukan sendiri yang berjudul Run BTS. ARMY merasa hal tersebut keputusan yang tepat ya, karena perlakuan tidak adil yang didapat BTS di masa lalu. BTS itu adalah bukti nyata. Sesulit apapun keadaannya, kita pasti bisa melewatinya. Asal punya kemauan untuk bekerja keras dan tidak menyerah. So, jalan menuju sukses itu gak mudah, tapi bukan berarti tak mungkin untuk kita meraihnya. Kisah mereka ini memperlihatkan bahwa member juga memiliki mental baja dan hati yang kuat. Titik puncak kesuksesan mereka. BTS melakukan debut dengan merilis album No More Dream yang mereka tulis bersama. Image bad boy yang gahar menjadi ciri khas BTS di era No More Dream, yang kemudian kembali merilis NP We Are Bulletproof 2 yang akhirnya mulai mendapat perhatian dari para pecinta musik K-pop dengan konsep debut yang cukup berbeda dengan grup lainnya. Tak henti-hentinya ya membuat karya yang luar biasa dan out of the box. Inilah titik kesuksesan awal mereka. BTS meraih popularitas mereka melalui Boys in Love dan tampil di KCON Los Angeles dan sukses menjual 200.000 kopi album menurut chart Gaon. Di 2014, mereka berhasil menggelar tur pertamanya di Jepang bertajuk Wake Up, Open Your Eyes yang kemudian dilanjutkan dengan tur BTS Live Trilogy episode 2 The Red Ballet yang diselenggarakan sejak Desember 2014 hingga Agustus 2015 di berbagai negara. Di tahun 2015 juga, BTS meraih banyak penghargaan World Rookie Award Gaon Chart, Music Award, Disbon Sang Golden Disc Award, Best World Performance Mnet Asia Music Award, dan masih banyak lainnya. Di tahun yang sama, MP I Need You dan Dope berada di posisi ketiga dalam Billboard World Digital Chart dan tampil eksklusif di Billboard Studio. BTS juga resmi menjadi ambasador brand ternama yaitu Puma.
Tak hanya itu, BTS merilis album The Most Beautiful Moment in Life Part 2 dengan lagu andalan Run. BTS akhirnya menggelar konser dengan tajuk BTS Live The Most Beautiful Moment in Life on Stage Epilogue di berbagai negara seperti Korea, Jepang, Thailand, hingga Filipina. Di tahun 2017, BTS terpilih sebagai Honorary Tourism Ambassador Seoul. Di tahun ini juga, BTS meraih penghargaan Daesang dan melejit dengan lagu Blood, Sweat, and Tears. Dan sukses menggelar Wings Tour yang bekerja sama dengan UNICEF hingga The Chainsmokers melakukan World Tour di 40 negara termasuk Indonesia. Tak hanya itu, di tahun ini BTS juga menunjukkan jiwa sosial mereka melalui kerjasamanya bersama UNICEF untuk kampanye Love Myself. Kampanye ini juga menjaga dan mendukung anak dan remaja korban kekerasan di berbagai belahan dunia dengan cara mendonasikan hasil penjualan album Love Yourself. Nah, henti-hentinya ya, BTS juga menunjukkan eksistensi di industri musik dunia. Popularitasnya di tingkat internasional sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Mulai dari memecahkan rekor The Beatles, musik video yang dengan penonton terbanyak, posisi 1 Billboard, memenangkan rekor sebagai album terlaris, Entertain of the Year tahun 2020 oleh majalah Time, satu-satunya idol yang mendapatkan kemenangan terbanyak di acara musik, juga mendapatkan Global Recording Artist of the Year di tahun 2020. Bahkan, BTS berkali-kali puncaki chart Billboard dan banyak memenangkan sejumlah penghargaan. Selain itu, mereka berhasil menyapu beberapa penghargaan dalam America Music Award nih. Salah satunya meraih penghargaan dari kategori Artist of the Year dan Favorite Pop Song untuk lagu Butter. Di tahun 2021, BTS ditunjuk sebagai perwakilan suara anak muda dan generasi masa depan serta budaya. Bahkan, sebelum terbang ke New York, mereka diberi paspor diplomatik untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB yang ke-76 atau United Nations General Assembly dan diutus sebagai perwakilan presiden. Di tahun 2002, bahkan tak henti-hentinya membuat ARMY bangga nih. Mereka didapuk sebagai perwakilan dalam kunjungan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dalam rangka membahas inklusi representasi Asia dan mengatasi anti-Asia, kejahatan rasial, dan diskriminasi. Prestasi dan prestasi terus BTS dapatkan. Bahkan sempat beberapa kali masuk dalam nominasi Grammy. Di tahun ini mereka berhasil masuk nominasi di 4 kategori, yaitu Album of the Year, Best Music Video, Best Pop Duo Group Performance, dan kategori Best Song for Social Change. Masih banyak sederet prestasi besar lain yang dicetak BTS. Mungkin kalau disebutkan satu persatu, konten ini bisa sampai berjam-jam loh. Tetap mengutamakan pendidikan di tengah jadwal super sibuk. Dikutip dari Kompas.com, memiliki segudang kesibukan di dunia hiburan ternyata tak membuat member BTS ini mengesampingkan pendidikan nih. BTS berhasil mengenyam pendidikan sarjana atau S1. Bahkan beberapa anggota diketahui tengah menekuni pendidikan dan lulus di jenjang S2. Para member memandang bahwa pendidikan formal ini sangat penting untuk pertumbuhan dan pemenuhan diri, karena industri hiburan dinilai tidak sestabil pekerjaan industri lainnya. Para member ini memilih jurusan yang beragam. Misalnya, Jin BTS yang menyelesaikan program sarjana Prodi Acting dan Seni, Departemen Film dan Seni Visual, Universitas Konkuk pada tahun 2017. Selain itu, RM, Suga, Jimin, J-Hope, dan P diketahui berkuliah di program S1 jurusan Broadcasting and Entertainment Global Cyber University. Tak hanya itu, mereka juga melanjutkan kuliah S2 lagi di Hanyang Cyber University, mengambil program MBA di bidang advertising dan media.
Adapun Jungkook, si Maknae atau member termuda BTS kini mengikuti jejak kakak-kakaknya dengan berkuliah di jurusan dan kampus yang sama, menghasilkan lagu-lagu inspiratif. BTS juga terkenal dengan karya-karya yang memiliki pesan mendalam nih. Tak sedikit pula lagu BTS menjadi penyemangat bagi penggemar yang dikenal dengan nama ARMY. Selain itu, BTS juga memiliki beberapa genre musik nih, baik K-pop, hip-hop, R&B, ataupun EDM. Nah, beberapa lagu BTS tersebut mengangkat isu mengenai kesehatan mental. Jadi tidak heran ya, banyak ARMY bahkan anak muda lainnya yang menjadikan BTS ini sebagai role model karena lagu-lagu BTS yang sangat relatable dengan kehidupan nyata dan memberikan kesan mendalam untuk membangkitkan semangat dalam meraih mimpi. Lagu-lagu yang memiliki pesan-pesan inspirasi tersebut diantaranya No More Dream, NO, Tomorrow, Nevermind, Hualien 52, Young Forever, Not Today, Lost, You Never Walk Alone, Paradise, Love Myself, So Far Away, Like, Magic Shop, Run BTS, Dope, Life Goes On, dan masih banyak sederet lagu lainnya. Nah, itulah beberapa kisah inspiratif perjalanan BTS untuk sampai pada posisi tingkat dunia seperti sekarang ya. Bagi aku, kisah perjuangan mereka ini sangat mengharukan dan membuat bangga tentunya. Banyak kisah inspirasi dari BTS yang bisa kalian dan aku terapkan dalam berjuang untuk meraih kesuksesan dan mimpi. Oke, terima kasih ya bagi yang sudah menonton konten Istana Cerita kali ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Istana Cerita. Bye-bye.